Pemirsa, setiap tahun ajaran baru, calon siswa baru maupun orang tua selalu berbondong-bondong mencari sekolah negeri dan berusaha agar dapat diterima di sekolah negeri karena sekolah negeri dianggap gratis dan sekolah swasta dicap mahal. Padahal sejatinya sekolah negeri maupun swasta sama-sama memiliki tujuan mulia mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap tahun ajaran baru masyarakat masih berebut kursi agar anak-anaknya dapat diterima di sekolah negeri. Hal tersebut karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bersekolah di sekolah negeri gratis, sedangkan di sekolah swasta memerlukan biaya yang lumayan mahal. Namun demikian, Kepala SMP Negeri 1 Denpasar, Niwayan Raiyani menyampaikan, pendidikan di sekolah negeri dikatakan gratis karena mendapatkan bantuan dana BOS dari pemerintah. Namun biaya pendidikan tidak sepenuhnya digratiskan. Dengan kata lain, ada beberapa biaya yang dibebankan kepada peserta didik. Sekolah gratis sesungguhnya gratis kan bahasa untuk gratis. Memang betul, untuk negeri itu digratiskan untuk kalau dulu namanya SPP. Nah sekarang ada diberikan gratis dari pemerintah yaitu dana operasional sekolah untuk bantu operasional sekolah yang disebut dengan dana BOS. Di mana dana BOS itu adalah untuk kebutuhan siswa. Di mana siswa dalam 1 tahun mendapat gratis dari pemerintah itu adalah biaya dari dana BOS 1.300.000 per siswa per tahun. Nah itu dari pemerintah digelontorkan melalui dana BOS. Itu untuk dana operasional siswa. Nah ada beberapa itu yang gratis, kemudian di masyarakat harus dibahasakan itu, berarti tidak semua gratis. Misalkan dia beli beberapa lembar kertas kerja, misalkan itu tidak gratis. Kemudian dia kan memakai pakaian seragam nih, kita tidak menutup kemungkinan kita semua ada pengadaan pakaian seragam misalkan. Itu tidak gratis, itu beli. Kita sudah membahasakan kepada masyarakat tidak semua gratis. Meskipun banyak siswa baru yang tidak diterima di sekolah negeri, sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ini sudah sepenuhnya mengacu pada petunjuk teknis Juknis. Kepala SMA Negeri 1 Petang, Iwayan Sutika mengatakan, khususnya di wilayah seperti Petang, jumlah lulusan dari SMP yang mendaftar ke SMA masih terbilang rendah. Hal ini menyebabkan kuota di sekolah negeri tidak selalu terpenuhi. Ia menyebutkan bahwa sosialisasi terkait PPDB sudah dilakukan kepada masyarakat, namun kendala utama terletak pada pemahaman masyarakat yang beragam terhadap Juknis dan aplikasi PPDB yang digunakan. Kalau kebijakan sekarang kan namanya sistem penerimaan siswa baru SPMB Bu namanya sekarang. Itu memang ada beberapa ketentuan atau dari Juknis itu ada sistemnya domisili, afirmasi, prestasi, termasuk juga bina orang tua itu. Itu kan kalau di sekolah negeri, kata kita di SMA itu artinya berkaitan dengan Disdikpora provinsi, artinya kita mengikuti Juknis dari sana begitu. Juknisnya termasuk juga aplikasi yang digunakan. Itu yang harus kita sesuai dengan Juknis pusat juga. Itu harus kita ikuti. Makanya penerimaan untuk di negeri itu ya harus sesuai dengan Juknis SPMB yang ada dari Dinas Pendidikan Provinsi, termasuk juga aplikasi yang digunakan. Pihaknya berharap ke depannya masyarakat dapat lebih memahami mekanisme dan sistem penerimaan siswa baru agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan siswa maupun pihak sekolah. Sukma dan Bunga Widrayani, Bali TV.